Maka Imam Nawawi menceritakan dongeng, bukan dongeng, kisah riwayat Ka'ab bin Ahbar dalam Madarijus Salikin meriwayatkan, lamma aradallahu ta'ala khalqal mawjudati wa khabdas samawati wa khabdal ardi wa raf'as samawati qabada qabdatan min nurihi. Ketika Allah ingin menciptakan langit, bumi dan segala isinya, qabada qabdatan min nurihi, Allah ambil satu genggam cahaya Allah. Cahaya siapa? Cahaya Allah, nurullah. Satu genggam diambil. Wa qala laha kuni Muhammadan. Cahaya itu kemudian oleh Allah berfirman kepada cahaya itu, wahai cahaya, kuni Muhammadan, jadilah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarat amudan min nurin. Kemudian cahaya yang segenggam itu memancar, menjulang tinggi menjadi seperti tiang. Nah, kemudian cahaya yang tadi yang diambil dari cahaya Allah, ya, jadi Nur Muhammad berasal dari Nur Allah. Nah, dibagi 4 yang cahaya itu. Satu, dari cahaya Nur Muhammad tadi Allah menciptakan Lauhul Mahfud. Maka dari riwayat yang pertama diciptakan Lauhul Mahfud, maksudnya tetap setelah Nur Muhammad. Kemudian yang kedua, fa khalaqa minasani al-qalam. Qalam, bukan pulpen yang ada di toko, bukan. Pulpen yang mencatat takdir manusia dari awal sampai akhir. Itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Yang ketiga, fa khalaqa minas salis al-arsh. Allah menciptakan arsy juga dari nur Nabi Muhammad. Sisa satu lagi, yang keempat. Nah, yang keempat ini dibagi 4 lagi. Yang keempat ini dibagi 4 lagi. Yang tadi pertama nur Nabi Muhammad dibagi 4. 1, Allah menciptakan Lauhul Mahfud. 2, Allah menciptakan kolam. 3, menciptakan arsy. Nah, yang 1 dibagi 4 lagi. Yang pertama, Allah menciptakan akal kita. Maka manusia mulia karena akal. Karena akal itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah akal, Allah menciptakan ma'rifat. Baik itu diartikan sebagai pengetahuan atau ma'rifat diartikan sebagai ma'rifat saja. Yang ketiga, Allah menciptakan dari nur Nabi Muhammad yang tadi, yang sisa itu nurul arsy, cahaya arsy. Kemudian doal absar, cahaya mata kita diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Wa doal nahar, cahaya waktu siang itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Sisa terakhir 1. Fa baqiya ar-rabi ismu rabi mustauda'an tahtal arsy. Sisa yang terakhir itu dibiarkan ditaruh di bawah arsy. Hatta khalaqallahu Adam, sampai saatnya Allah menciptakan Nabi Adam. Itulah sabda Nabi yang juga dibaca dalam maulid tadi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah qabla ayakhluqa Adam bi alfai'am. Sesungguhnya Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya nur Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu sudah ada berupa nurnya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ngadongeng bae iman, teruskan ngadongeng. Kemudian nur Nabi Muhammad itu setelah Nabi Adam diciptakan, ditaruh, disimpan, dimasukkan ke zahrihi, ke punggungnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam masuk ke surga, ikut
nur Nabi Muhammad. Fakanatil malaikatu yaqifuna khalfa dhahrihi sufufan. Karena ada nur Nabi Muhammad di belakang punggung Nabi Adam, malaikat berbaris semuanya. Di mana? Di belakang Nabi Adam. Bingung, Nabi Adam bingung. Ya Rabb, lima haulail malaikah yaqifuna khalfa dhahri sufufan. Ya Allah, kunaon ieu malaikat ngabaris kabeh di tukangin kuring. Siga pemimpin upacara kuring ini di baris di belakangnya banyak yang berbaris. Ya. Kenapa para malaikat berbaris di belakangku? Firman Allah, yang duruna ila nuri habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Adam, mereka semua berbaris di belakang kamu, keur ningalikeun sedang melihat nur Nabi Muhammad. Oh, karena itu minta Nabi Adam kepada Allah. Ya Allah, ij'al hadzan nur fi muqaddami kai tastaqbilani al malaikatu. Ya Allah, kalau begitu pindahkan nurnya. Jangan di belakangku, tapi taruh di depanku supaya malaikat semua menghadap kepadaku. Gitu. Jadi malaikat sujud, diperintah sujud pun ke Nabi Adam karena ada nur Nabi Muhammad. Kalau tanpa itu tidak akan diperintah sujud. Bahkan di Maulid tadi lewat bacanya di cerita Maulid, Nabi Nuh selamat karena membawa nur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar selamat karena membawa nur Nabi Muhammad. Semuanya karena nur Nabi Muhammad, bukan karena yang lain. Nah, dipindahkan ke depan, ditaruh di jabhah, di keningnya, maka baris semua malaikat di hadapannya. Kemudian Nabi Adam minta lagi, ya. Mantak lamun anak loba pamentana bere, ulah tadi bere. Minta lagi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ij'alhu fi maudi'in arahu. Ya Allah, taruh nur Nabi Muhammad di tempat yang bisa aku lihat. Faja'alahu Allahu fi sababati. Maka kemudian nur Nabi Muhammad itu ditaruh, disimpan di telunjuknya, telunjuk. Maka pada saat itu faro'a nurahu fazdada husnan wa bahaan wa kana yasma'u lahu tasbihan abiman. Ini yang digaris bawahi, udah mau selesai. Fakana yasma'u lahu tasbihan abiman. Ketika nur Nabi Muhammad disimpan di telunjuknya ini, ketika Nabi Adam melihatnya, Nabi Adam terbawa menjadi bagus rupanya. Dan juga yang terpenting adalah ketika nur Nabi Muhammad ditaruh di telunjuknya, yasma'u lahu tasbihan aziman. Nabi Adam mendengar nur Nabi Muhammad ini mengucapkan tasbih. Tapi bukan sembarang tasbih, aziman, tasbih yang agung. Tidak ada wujudnya tapi terdengar suaranya. Itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita semua pada malam ini mengundang Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Manarul Hidayat untuk memberitahu kita bagaimana bunyi tasbih yang agung itu. Nah, itu bagian Bapak Kiai Profesor, bukan bagian saya, bukan haknya. Karena kita mengundang beliau, beliau memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk menyampaikannya. Menyampaikan apa? Hakikat Nur Muhammad yang didengar oleh Nabi Adam. Bukan main-main. Betulan, serius pakai serius.